Haji Syamsuar dapat restu DPP maju Gubernur Riau. Nazarudin balik ke Pelalawan dan Haji Haris kembali ke Peraduan. Calon anggota DPR RI terpilih, Bapak Haji Syamsuar, hadir di acara ulang tahun Kesatuan Perempuan Partai Golkar ke-22 yang diadakan di kantor Golkar DPD 2 Kabupaten Pelalawan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024. Di hari penuh berkah itu, mantan Gubernur Riau melakukan konsiliasi dengan pengurus Partai Golkar untuk pemenangan dirinya sebagai calon Gubernur Riau tahun 2024-2029. Turut hadir di acara itu, Wakil Bupati Pelalawan Nazarudin Sarjana Hukum, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Pelalawan, Adi Sukemi, Ketua DPRD Pelalawan, Baharudin Sarjana Hukum Master Hukum, dan pengurus Partai Golkar sekecamatan serta calon legislatif DPRD Pelalawan terpilih. Usai pemotongan nasi tumpeng oleh Bapak Syamsuar di hari ulang tahun KPPG ke-22, dilanjut dengan pidato Ketua DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Pelalawan, sekaligus anak mantan Bupati Pelalawan, Adi Sukemi. Dalam pidatonya, mantan Ketua DPRD Pelalawan itu menjelaskan bahwasannya nama lain seperti Haji Muhammad Haris dan Nazarudin hanya untuk meramaikan kontestasi Pilkada Riau. Namun setelah Bapak Syamsuar mendapat dukungan penuh dan karpet kuning dari DPP Pusat, maka dukungan Partai Golkar Riau hanya untuk satu nama, yaitu Bapak Haji Syamsuar. Tentu DPP memberikan apresiasi kepada Pak Syamsuar sebagai calon Gubernur Provinsi Riau. Kalau ada 10 orang yang mencalonkan dari Partai Golkar, atau yang mendaftar Partai Golkar, ada Pak Syamsuar itu, sudah bisa dipastikan 99% itu ke Pak Syamsuar. Ya, karena beliau Ketua DPD dan kemudian caleg terpilih dan kemudian sudah sukses memenangkan Partai Golkar. Jadi karpet kuning. Itu karpet merah itu sudah diserahkan kepada Pak Syamsuar. Ya, karpet kuning, nah, dirubah istilahnya. Jadi sudah disiapkan oleh DPP, bahkan DPP akan membantu untuk pemenangan beliau. Kalau ada nama-nama lain seperti Pak Nazarudin, Pak Haji Muhammad Haris, ini memanas-manaskan mesin aja deh Pak, supaya Pak Syamsuar lebih semangat lagi, mantap lagi, tidak ada keraguan. Hal senada juga disampaikan oleh Nazarudin Sarjana Hukum karena calon Gubernur Riau telah ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Maka dirinya mundur dari bursa pemilihan Gubernur Riau dan ke depan Wakil Bupati Pelalawan itu akan fokus untuk pemantapan diri maju sebagai calon Bupati Pelalawan periode 2024-2029. Dan saya hampir pastikan di nama Pak Rizky tadi bahwa untuk calon gubernur dari Golkar itu 99% sudah mendapatkan Pak Syamsuar. Amin. Oleh karena itu, karena saya ini dulu diminta untuk memenangkan mesin Bapak Rizky tadi untuk Provinsi Riau, setelah ini Pak Syamsuar sudah dapat posisinya bagus seluruh calon gubernur Riau, maka kita memang sepakat di Provinsi Riau dan di PD 2 untuk mensukseskan dan membantu dan memenangkan Pak Syamsuar sebagai Gubernur Riau. Sesuai Pak? Ya. Oleh karena itu, saya kembali ke tambatan. Posisi saya setelah saya mensukseskan proses ini, saya kembali ke calon Bupati Kabupaten Pelalawan. Di acara konsiliasi, mantan Bupati Siak Haji Syamsuar menjelaskan beberapa program kerjanya yang telah sukses dilaksanakan selama beliau menjabat Gubernur Riau pada tahun 2019 hingga 2023. Di antaranya bantuan dana untuk desa. Dan sebelum dirinya menjabat Gubernur Riau, desa mandiri hanya ada 10 desa. Sampai akhir jabatannya tahun 2023, desa mandiri di Provinsi Riau mencapai 600 desa. Tidak hanya itu, di masa Haji Syamsuar
adalah adanya penetapan harga tanda buah sawit atau TBS setiap minggu. Sebelumnya, harga buah sawit hanya ditentukan oleh kebijakan perusahaan kelapa sawit itu sendiri. Dengan adanya peraturan gubernur yang dikeluarkan oleh Pak Syamsuar, maka saat ini petani sawit dapat menikmati harga sawit satu harga. Selama ini tidak ada bantuan keuangan ke desa, kita memberikan bantuan keuangan ke desa. Dan ini kelihatan nih, maju desa, karena bagi saya, karena saya pernah jadi bupati, desa ini tak pernah tersentuh dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Tak pernah. Setahu saya pernah dulu dibantu kepala desa hanya 1 juta sebulan. Dia terimalah 12 juta selama setahun. Di zaman Pak Rusdi. Habis itu tak ada lagi. Sementara saya karena bertugas di bupati, kita tahu persis lah. Walaupun ada dana desa, ada alokasi dana desa juga dari kabupaten, tidak mencukupi juga pembiayaan pembangunan desa. Karena itulah di zaman kami kita ada dukungan dana yang kita berikan ke desa, yang ini bermakna bukan hanya kepentingan penyelenggaraan pemerintah desa saja, tapi juga termasuk pembangunan ekonomi, karena kita juga memberikan bantuan untuk BUMDes yang ada di desa, termasuk badan perwakilan desa yang ikut menjadi mitra dari kepala desa. Alhamdulillah, dari 10 desa berdiri awal kami bertugas, sekarang ini sudah 600 desa berdiri. Tapi setiap hari Selasa itu diundang perwakilan petani, diundang perwakilan pengusaha, dibahas sama-sama. Sehingga ditetapkanlah harga TBS itu setiap minggu, nanti untuk plasma sekian harganya, untuk swadaya sekian harganya. Itu harus dipatuhi. Kenapa? Karena itu juga diawasi oleh Kejaksaan Tinggi Riau. Dan termasuk para bupati, Kejaksaan Negeri di sini sudah ada MOU di kantor kejaksaan yang juga dihadiri oleh saya waktu itu. Artinya ini betul-betul diawasi. Jadi tidak bisa macam-macam sebenarnya. Nah, kita juga melihat sekarang ini, inilah yang bisa terkendali sawit kita ini. Sehingga teman-teman kita dari gubernur-gubernur lain, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumbar, dan gubernur yang ada masih sawit, mengacu kepada peraturan gubernur yang kita buat. Tak apa-apa lah, berpahala juga kita. Ya, untuk kebaikan dan sekaligus juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Dari Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, tim Jelajah Riau Televisi mengabarkan.